Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Di video kali ini kita akan sama-sama berbagi ilmu ya. Kita sama-sama pemula, tentunya di dunia perbatuan gambar. Oke, yang masih belum paham, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama pemula, khususnya di perbatuan gambar ini. Mungkin banyak kawan yang belum paham, belum mengenal, yang masih belajar ya. Yang pastinya kita sama-sama belajar. Lanjut, untuk jenis batu gambar itu ada macam-macam gambar, diantaranya dari jenis oret, susup, batu motif yakul, merah, kuning, sampai banyak motif yang lainnya juga sih. Ini pengenalan satu persatu dulu ya, yang mungkin saya produksi untuk jenis batu gambar susup. Kenapa bilang batu gambar susup? Kan ada beberapa macam. Ada susup tunggal motif, ada susup bebas. Kita ulas dulu yang susup tunggal dulu ya. Yang susup tunggal bisa dikatakan susup tunggal karena susup itu cuma satu, di dalam motifnya itu cuma satu. Contohnya seperti ini, contoh susup tunggal. Oh, ini jadi susup tunggal itu cuma satu di batu itu. Ini susup tunggal motif. Nah, mungkin motifnya itu kayak apa ya, pistol apa itu ya. Terus lanjut yang kedua, susup motif bebas. Susup motif bebas itu gambarnya itu lebih dari satu gambar. Jadi di gambar itu lebih dari satu gambar, makanya bisa dibilang susup bebas. Nah, contohnya seperti ini. Lebih dari satu, cuma nyabang begitu ya, seperti ini. Susup bebas karena lebih dari satu, nyabang gitu. Kalau susup tunggal cuma satu aja sih, satu motif. Lanjut yang kedua, susup itu macamnya juga ada beberapa macam. Susup tunggal motif, susup bebas, susup motif gambar yang udah semi dendrit juga ada. Kalau semi dendrit ya seperti ini, semi dendrit. Nah, untuk yang lanjut yang lainnya itu biasanya ada yang belum paham, kok bisa dibilang batu dendrit. Jadinya itu kayak apa sih dendrit sebenarnya? Dendrit sendiri tuh macamnya ada banyak banget ya. Di antaranya dendrit jenis tumbuhan, terus dendrit jenis simping halus, simping kasar, terus yang udah menyatu sama batu juga dendrit. Contohnya begini, ini sebagai contoh. Ini jenisnya dendrit. Kalau di tempat saya mah rani dendrit.
Kalau ini udah menyatu sama batu ya gambarnya itu. Satu ini yang bisa dibilang dendrit, terus ini terus lagi ini dendrit tumbuhan. Terus lanjut ini lanjut juga ini. Jadi intinya itu kalau dibilang dendrit itu dia itu materialnya itu ya kayak sejenis ngebentuk udah kayak tumbuhan itu sih. Cuma ada lagi yang dendrit yang kelas A. Yang kelas A itu dia itu ngebentuk gambarnya jadi semi lah, ada dendrit tumbuhannya juga ada dendrit simpingnya. Contohnya begini. Kalau yang ini misalkan gambar ikan ya, ini gambar ikan ini di sini ekornya itu dendrit tumbuhan, di sini dendrit simpingnya begitu. Kata dendrit sendiri saya kurang paham, cuma udah lama banget penarnya itu memang begitu, dendrit bilangnya begitu. Di dendrit itu macam-macam. Oke, lanjut yang ketiga itu batu fosil ya. Di sini saya cuma ada satu contoh saja, dua contoh saja. Untuk yang pertama itu fosil batu batik ya, batik dari Pacitan, sama fosil kelor. Untuk fosil kelornya seperti ini. Terus ada lagi juga ini. Kok bisa tahu? Oh, itu kok fosil kelor, kok bisa tahu? Karena ini dapatnya batu ini di daerah yang dulunya itu banyak tumbuhan, diperkirakan banyak tumbuhan kelor yang tumbuh di tempat situ begitu. Jadi itulah awal ceritanya kalau batu fosil kelor ya. Terus sama ini batiknya ini, motif buah ini, jasper ini, jasper Pacitan. Oke, sedikit cerita tentang fosil ya seperti itu. Terus lanjut ke batu isi. Batu isi itu biasanya juga ada dua karakter. Batu isi yang anhidro atau ada airnya itu. Tapi kalau anhidronya itu udah kering, jadilah motif yakul. Yakul itu gambar dalam yang dalami ya tentunya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini benar-benar di dalam batu ini, di dalam batu. Jadi atas, bawah, samping itu masih masuk ke daging batu. Ya, ini dulunya anhidro, karena mungkin faktor alam kan jadi kering, jadinya yakul ya, yakul batu isi.
Di sini juga macamnya banyak banget sih. Batu yakul. Seperti ini batu yakul. Seperti ini juga. Terus lanjut ke batu oret. Kenapa kok bisa disebut batu oret? Batu oret itu letak tempatnya itu sebelum batu itu dikuliti, kapurnya hilang. Nah itu di bawahnya kapur itu biasanya ada lapisan oret, tapi ya ada juga yang enggak ada sih, tergantung jenis batunya. Itu bisa disebut, dinamakan batu oret. Contohnya seperti apa batu oret itu? Nah ini contohnya. Batu oret ini di bawah kulit kapur batu oret. Makanya kalau ada yang bilang apa tuh batu cuma di luar, ya sebenarnya juga enggak, karena dia itu udah masuk lapisan yang kedua. Kalau yang di luar itu kapurnya kan gitu, dikupas ketemulah batu oret. Macamnya banyak banget di sini batu oret. Seperti ini. Ada juga yang ini. Lanjut ke batu yang suka dibikin bendera itu ya, merah putih. Kalau saya cari yang natural aja, kalau yang natural kan lebih asik gitu. Biasanya kalau batu merah putih itu bahannya, kalau di tempat saya itu nawangan, pacitan nawangannya. Contohnya juga seperti ini batunya. Contoh kecilnya seperti ini. Jadi ini enggak ada unsur warna, enggak ada unsur apa itu penambahan material, enggak ada. Ini udah natural alam begitu. Warnanya juga udah natural, merah putih. Jadi batu merah putih itu cara ngebikinnya juga dipilih material yang ada warna putih sama warna merahnya. Terus biasanya itu permukaannya, cara ngambilnya sih begitu. Jadi kita motongnya itu nyamping. Soalnya kalau posisi alam terus merah, terus nyari yang merah putih itu jarang. Cuma kita kalau produksi banyak begitu kan, bisa kita tuh bikinnya itu dari pola motongnya saja. Kalau mau pola motongnya tuh nyamping, jadi biar bagian bidang dapat warna merah dan warna putih gitu. Lanjut ke batu gambar. Ya di sini ada batu gambar apa ini? Oh ini ada batu susuk bebas ya. Susuk bebas itu
susutnya yang relatif banyak ya, dalam batu itu susutnya relatif banyak, jadi dikatakan sulit bebas. Terus kalau ini jenisnya dendrit juga sih, dendrit tapi yang udah kelas A, di gambarnya itu enggak jebol, enggak apa itu. Kalau jenis beginian motif keris ini oret ya, oret. Ini susut tunggal motif, susut tunggal motif itu. Terus ini batu nawangan ya, batu kuning nawangan. Kalau batu kuning kan di Pacitan banyak juga sih, yang ada fair oval, ada juga yang kalsedon. Terus ada juga nukleus itu kita bikinnya cuma lebih tebal gitu ya, lebih tinggi nukleus. Kalau posisi gini dia bening, kalau posisi begini ada sinar merahnya, makanya disebut nukleus. Jadi cuma nampilin cahaya di ininya aja sih, di bawahnya batu ini. Buat pakaian mantep juga. Terus lanjut ke batu Sulaiman. Batu Sulaiman itu ada yang ciri motif, ada yang natural seperti junder, garisnya junder, junjung derajat. Kalau yang Sulaiman motifnya seperti ini Sulaiman motif. Gampang sebenarnya, kalau garisnya itu tebal terus jelas berarti batu itu jenisnya Sulaiman, begitu sih, cuma begitu aja. Terus terang saya juga belajar batu juga belum lama, dari tahun 2013 ya mungkin. Ini juga Sulaiman motif, dari tahun 2013 belajar batu sampai sekarang. Alhamdulillah masih lanjut. Mungkin barangkali kawan-kawan yang pengen belajar, yang dulunya itu bukan hobinya, sekarang pengen belajar batu, kuncinya cuma satu, dia tuh seneng sama apa yang kita kerjakan, begitu. Bisa juga sekalian hobi lah, begitu. Kuncinya itu saja. Soalnya kalau bikin batu gambar itu perlu kesabaran, Kalau ini sih buat pakaian ya, buat pakaian juga mantep. Jenisnya Sulaiman. Ini juga Sulaiman. Ada juga yang kadang batu itu udah ngebentuk gambar sendiri ya. Dalam artian ngebentuk gambar sendiri itu waktu kita motong kok udah jadi gambar begini. Nah, itu sebenarnya juga natural. Contoh saja ini
Ini kan kayak gambar sosok ya, sosok orang, kayak gambar sosok orang lagi sholat, nah begitu. Terus ada juga yang mungkin ini motif gitar motif gitar. Nah kalau yang model-model begini batu Sulaiman. Oke, di Pacitan juga banyak kawan, barangkali kawan mau bikin apa itu bahan buat buat bikin ini liontin apa itu jenisnya batu bros ya, bros. Nah, kayak begitu batunya, jadi ada kertip-kertipnya begitu, mantap ini. Biasanya bikin liontin buat apa itu, diambil presisinya tengah, kayak ya, kayak apa, kayak bintang gitu kertipnya. Gambar apa itu badar sendiri itu biasanya juga badar itu udah ngebentuk huruf sendiri juga ada seperti ini, huruf N. Dan rata-rata kalau pengrajin di Pacitan itu banyak juga pengrajin yang sampai saat ini tuh bertahan, dan alhamdulillah juga untuk hasil penjualan ataupun itu bisa buat cukupin lah ya bertahan sampai sekarang, karena itu termasuk juga mengawetkan apa ya, budaya juga ya, seni budaya gitu, itu mengentalkan ciri-ciri daerah. Tempat saya juga ini dekat sama Gua Tabuan. Gua Tabuan itu adalah pusatnya pengrajin batu. Jadi kalau misal kayak model bahan susup, model bahan dendrit, model bahan oret apa itu bisa juga satu batu, yang awalnya itu satu batu dipotong awalnya itu biasanya ketemu susup, ada yang langsung ketemu dendrit. Jadi satu batu biasanya ada 3 macam juga sih, tergantung kita aja sih manfaatin bahannya seperti itu. Jadi kalau misal bisa dibuat apa itu susup ya dimanfaatin susup, oret ya dibikin oret, terus gambar ya dibikin gambar, penyesuaian saja sih. Tapi rata-rata biasanya kalau batu itu kalau misal ranik ya, batu dendrit
itu yang ngikut satu batu itu biasanya jenisnya seperti ini. Misalkan kita potong dendrit yang pertama itu bisa satu bahan sama yang begini, model begini, motif giong, ini motif giong gandul. Terus yang seperti ini gambar orang biasanya masih satu bahan. Terus sama ini juga biasanya juga masih satu bahan bisa. Terus yang ini, nah begini tuh biasanya juga masih satu bahan. Kalau yang jenisnya begini, yang Yakul ya, anhydro Yakul, itu biasanya sepaketnya seperti ini juga ini. Sepaketnya kalau belah dapat Yakul biasanya juga ada motifnya begini, mungkin entah itu di kulit atau di bawahnya kulit, bisa seperti ini. Ini motif punggung kura loh, ini punggung kura. Terus bisa juga seperti ini. Dari bahan oret sendiri sih biasanya banyak banget untuk bisa jadi gambar. Contohnya juga kayak gambar buah, gambar ini juga. Nah, bisa dibikin motif seperti ini juga. Bisa gambar buah, di macam-macam. Kalau yang Sulaiman biasanya ketemu sama motif angka 7 kayak gitu tuh ada di Sulaiman motif ya, angka 7, terus ya macam-macam, tergantung hokinya aja sih ya, nemunya untuk gambar apa ya. Ini juga Yakul, jenisnya itu dendrit Ponorogo ya ini. Motif balak 3 ini.
Pacitan itu macamnya sih puluhan dari jenis batu, dari mulai batu lavender, batu kuning, batu merah, batu kendit, batu susuk sodulanan, batu pusar bumi, sumur Bandung, batu pelangi, terus batu Sulaiman. Jadi banyak banget macamnya juga. Kalau di daerah Kawan mungkin banyak juga, sama sih sebenarnya juga. Nah, karena beda tanah mungkin jenisnya batu itu rada beda sedikit begitu. Oke kawan, cukup sekian dulu ya. Saling berbagi ilmu, sama-sama pemula, mudah-mudahan bermanfaat juga buat kita semua dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Maju terus dunia perbatuan.